Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaera yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Apa saja sih fungsi dari atmosfer? Atmosfer berfungsi untuk mengatur proses penerimaan panas matahari dengan cara menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan dan permukaan bumi, 19% diserap oleh atmosfer dan awan, serta sekitar 47% mencapai permukaan bumi. Atmosfer sendiri tersusun dari 6 lapisan dari yang terdekat hingga terjauh dari bumi, yaitu yang pertama ada lapisan troposfer, yaitu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini berada di ketinggian 8-14 km di atas permukaan bumi, dinamakan tropos karena aktivitasnya terus berubah-ubah. Fenomena cuaca seperti hujan dan petir terjadi di troposfer. Kedua, lapisan stratosfer. Lapisan ini yang berada di atas troposfer. Jaraknya sekitar 15-40 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Ketiga, lapisan mesosfer, yaitu lapisan yang berada di atas stratosfer. Ada pada ketinggian 40-70 km di atas permukaan bumi. Diberi nama meso karena posisinya berada di tengah. Keempat, lapisan termosfer, berjarak 70-400 km dari permukaan bumi. Suhu di lapisan ini bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun, jika sampai berada di lapisan ini akan terasa dingin. Hal ini karena tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Di sini, tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Kelima, lapisan ionosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Lapisan ionosfer berada pada ketinggian 80 km sampai 1500 km. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah lapisan eksosfer, merupakan lapisan atmosfer terakhir yang jaraknya paling jauh dari bumi. Lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km. Satelit yang mengitari bumi terdapat di eksosfer. Cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat, yaitu keadaan berdasarkan gejala suhu, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Iklim adalah suatu keadaan umum kondisi cuaca meliputi daerah yang luas. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil-hasil pengamatan dan pencatatan unsur cuaca selama 30 tahun. Pengamatan keadaan cuaca dan iklim biasanya memperhatikan sejumlah persebaran komponen cuaca, yaitu temperatur, tekanan udara, kelembapan, awan, curah hujan, dan angin. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Fungsi lapisan ozon atau O3 cukup penting, namun saat ini lapisan yang melindungi bumi kita dari radiasi sinar ultraviolet tersebut semakin menipis. Hal ini disebabkan oleh pengaruh CFC atau klorofluorokarbon dan CO2 akibat dari polusi udara di bumi. CFC sendiri merupakan suatu senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin. CFC juga dikenal sebagai DuPont freon. Ada dua istilah akibat penipisan lapisan ozon, yaitu greenhouse effect dan global warming. Berikut penjelasan dari greenhouse effect. Greenhouse effect atau efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keadaan meningkatnya suhu udara di permukaan bumi. Kenaikan suhu ini akibat terus meningkatnya konsentrasi CO2 dan gas-gas rumah kaca lainnya. Proses terjadinya efek rumah kaca adalah sebagai berikut. Pertama, sinar matahari membuat air laut dan daratan menjadi semakin panas.
Kedua, permukaan bumi yang memanas kemudian meradiasi panas dalam bentuk sinar inframerah ke ruang angkasa. Ketiga, sebagian sinar inframerah tersebut diserap oleh gas-gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer. Dan yang keempat, panas menjadi terperangkap dan tidak dapat lepas ke ruang angkasa, sehingga suhu di permukaan bumi terus naik. Kadar alami dari CO2 di atmosfer sebenarnya dikendalikan oleh interaksi yang berlangsung antara atmosfer, lautan, dan biosfer. Siklus ini disebut sebagai daur geokimia karbon. Namun, aktivitas manusia yang melepaskan karbon berlebihan telah mengganggu siklus tersebut yang mengakibatkan kadar CO2 di atmosfer semakin tinggi. Inilah yang akhirnya meningkatkan efek rumah kaca. Global warming atau pemanasan global adalah kondisi di mana terjadi kecenderungan meningkatnya suhu udara di permukaan bumi dan juga lapisan atmosfer dari waktu ke waktu yang terjadi akibat efek rumah kaca. Penipisan lapisan ozon atau O3 yang menyebabkan radiasi sinar ultraviolet turun ke bumi dapat menyebabkan bahaya, antara lain: pertama, berpengaruh buruk pada kesehatan manusia, seperti meningkatkan resiko kanker kulit dan katarak. Kedua, berdampak buruk pada kesehatan air dan ekosistem laut. Menipisnya lapisan ozon atau O3 dapat mempengaruhi plankton yang berakibat pada rantai makanan di laut. Ketiga, mempengaruhi pertumbuhan tanaman pangan tertentu. Keempat, pemanasan global yang dapat berakibat gunung-gunung es di kutub utara mencair dan meningkatkan permukaan air laut. Dan yang terakhir atau kelima, perubahan cuaca yang tidak menentu.